Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1 channel 21197. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 perpajakan 2, yaitu tentang subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, serta tarif pajak penghasilan orang pribadi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dimaksud ini dapat berupa usaha, gaji, honor, hadiah, dan yang lainnya. Adapun seperti yang kita ketahui, pajak penghasilan ini memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya ada pajak penghasilan pasal 15, pajak penghasilan pasal 19, pajak penghasilan pasal 21, dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan atau PPS. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada subjek pajak dalam negeri, pajak ini merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia lalu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya jenis subjek pajak yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Masih sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek pajak orang luar negeri itu apabila orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua warga negara yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan yang terakhir warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi syarat. Kita beralih ke objek pajak. Pengertian daripada objek pajak merupakan penghasilan yang setiap tambahan kemampuan yang juga disebut sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak ini termasuk dengan penghasilan karena pekerjaan seperti jasa, gaji, upah, dan lain-lain. Selanjutnya ada hadiah undian, laba usaha, keuntungan penjualan dan pengalian harta, bunga termasuk premium, diskonto, dividen, royal, sewa, lalu penerimaan dan perolehan pembayaran berkala, keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu, lalu keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Lalu ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia. Kita beralih ke norma perhitungan. Ada 3 norma perhitungan. Yang pertama yang boleh menggunakan nomor pokok penerimaan wajib pajak. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 juta rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Boleh dengan syarat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak itu dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Norma yang kedua ada dalam hal terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP.
ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan dan bukti-bukti pendukungnya. Norma yang ketiga ada pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto dianggap disetujui. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan itu dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya pembukuan pajak penghasilan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan ini misalnya dalam penerapan sel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan-catatan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan juga pembelian. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan terkhususnya untuk orang pribadi itu yang pertama adalah lapisan tarif pertama yaitu rentan penghasilannya 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%. Rentang penghasilan menurut undang-undang harga pokok perolehan yaitu 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%. Selanjutnya ada rentan penghasilan dengan lapisan tarif 2 yaitu 50 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lalu ada lapisan tarif ketiga yaitu 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Sedangkan pada UU HPP itu 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Dan untuk lapisan keempat yaitu lebih dari 500 juta dengan tarif 30%. Dan untuk Undang-Undang HPP ada lebih dari 5 miliar dengan tarif 35%. Nah, tarif pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai subjek, objek, norma, perhitungan, pembukuan, serta tarif pajak penghasilan orang pribadi. Saya Yuli Triani, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.